Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Huda, kemudian tokoh masyarakat RT RW Kepala Dusun, bapak-bapak, ibu-ibu, semua kita yang hadir pada subuh ini, insyaallah kita semua orang-orang pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Siapa yang salat subuh berjamaah sama seperti dia salat sepanjang malam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan dia untuk menuju surga Allah. Insyaallah kita yang hadir subuh ini calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita kembali kajian subuh setiap subuh Ahad. Kali ini kita lanjutkan kajian hadis arba'in Imam An-Nawawi rahimahullah. Sampai pada hadis yang ke-26. Hadis 26. Mau tengok bukunya silakan, hadis 26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina itsnaini shadaqah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu shadaqah. Wal kalimatu at-thayyibatu shadaqah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila as-salati shadaqah. Wa tumitul adza 'anit tariq shadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Penjelasan hadis, kullu sulama minan nas, kullu sulama minan nas, setiap tulang manusia, setiap tulang manusia, tulang jari, tangan, kaki, punggung, tulang, bukan tulang Siregar, Nasution, bukan. Tulang-tulang yang ada dalam badan kita itu. Sulama itu ruas-ruas tulang atau tulang sendi. Alaihi shadaqah, wajib atasnya disedekahkan. Ada sedekahnya. Setiap tulang manusia itu wajib ada sedekahnya. Tapi wajib di sini menurut para fuqaha ahli fikih, wajib di sini berupa anjuran, mandub, anjuran. Berapa jumlah tulang-tulang yang ada dalam badan kita ini? Dulu jauh sebelum ada
kedokteran, Nabi sudah tahu berapa jumlahnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, innahu khuliqa kullu insan min bani Adam ala sittina wa salasi mi'ati mafsil. Sittina wa salasi mi'ati mafsil, 360 jumlahnya. Tulang-tulang yang ada dalam badan kita 360. Jadi setiap antar tulang ini kan ada sendinya nih. Tuh 2, 3, hitunglah sendiri kalau tidak percaya. 360 jumlahnya. Dan itu harus ada sedekahnya. Kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu, setiap terbit matahari, setiap hari, setiap pagi terbit matahari itu harus ada sedekahnya. Jadi sedekah ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makanya kita disuruh bersedekah. Tulang-tulang ini termasuk nikmat yang ada pada diri kita. Ini mewakili nikmat. Artinya bukan cuma tulang-tulang saja, semua anggota badan kita ini, nikmat yang ada pada diri kita ini wajib kita syukuri. Salah satu caranya dengan sedekah. Nah, itu. Jadi ini adalah hadis tentang supaya kita bersyukur atas nikmat yang kita terima. Fazkuruni azkurkum, ingatlah kamu kepadaku maka aku ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu menjadi orang yang kufur nikmat. Nikmat Allah ini banyak yang kita terima. Saking banyaknya nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau mau menghitung berapa nikmat Allah itu, tak akan pernah sanggup, kata Allah. Tak akan pernah sanggup. Nikmat yang ada pada diri kita saja tak sanggup kita menghitung. Tulang-tulang saja. Bayangkanlah kalau tak ada tulang sendi ini, jari kita ini lurus terus. Payah, mau ngupil aja payah. Kan lurus terus. Tak bisa dibengkok-bengkok kan. Nikmat jari, sendi-sendi. Nikmat mata, berapa banyak yang sudah kita lihat. Nikmat lidah, berapa banyak yang sudah kita ucapkan, tak terhitung. Makanya disebutkan Allah dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian sendiri lihatlah, tidakkah kalian melihat nikmat yang ada pada diri kalian sendiri? Itu pun tak bisa kita hitung. Makanya setiap hari dia wajib ada sedekahnya sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur itu hukumnya wajib. Itulah ayatnya tadi, washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kamu kepadaku. Bersyukur itu artinya menampakkan nikmat. Kalau kufur nikmat itu menutupi nikmat. Diberi Allah nikmat, kita tutupi. Dia harus kita tampakkan nikmat itu. Diberi Allah nikmat sehat, kita tampakkan dengan datang ke masjid, dengan beribadah, mensyukuri nikmat Allah. Makanya Nabi dalam hadis, beliau sholat sampai kakinya bengkak. Maka ditanya oleh Aisyah, padahal engkau sudah diampuni dosa-dosamu ya Rasulullah. Dosa yang lalu, dosa yang akan datang, engkau dijamin masuk surga. Kenapa lagi engkau sholat sampai demikiannya? Maka dijawab oleh Nabi, afala akunu abdan syakura. Bukankah harusnya aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Itu Nabi sudah dijamin masuk surga, tetap juga banyak amal ibadahnya
sebagai syukur kepada Allah. Maka kita kalau tak bisa 100%, paling tidak 50%. Yang wajib-wajib saja kita kerjakan, yang kita tinggalkan yang haram-haram, nah, jadi juga sebagai tanda kita syukur kepada Allah. Datang rombongan lebih apa? Suka di sekolah. Nah, jadi itu. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Selalu kita baca dalam surah At-Takasur. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pada hari itu kamu pasti akan ditanya tentang setiap nikmat. Setiap nikmat yang sudah kita terima akan Allah tanya, akan Allah minta pertanggungjawabannya. Maka bagaimana cara bersyukur? Yaitu dengan sedekah. Setiap hari harus ada sedekahnya. Apakah mesti dengan harta? Nah, inilah isi hadisnya. Apakah mesti dengan harta? Sama seperti hadis yang ke-25 kemarin. Siapa masih ingat hadis 25 jenis-jenis sedekah? Sedekah selain harta. Zikir, kalimat subhanallah, takbir, alhamdulillah, la ilaha illallah, amar ma'ruf nahi mungkar, itu kemarin isinya. Mengajak orang berbuat baik, melarang orang berbuat jahat. Kemudian pada kemaluanmu ada sedekah. Itu isi kemarin hadis 25. Jadi sedekah tidak harus dengan harta. Ada sedekah selain harta. Hadis 25 dijelaskan oleh Nabi. Hadis yang ke-26 ini pun menambah luas cakupannya, jenis-jenis sedekah itu. Yang pertama, ta'dilu bainal isnaini shadaqah. Berbuat adil terhadap dua orang, sedekah. Artinya ada dua orang yang sedang kelahi, bertikai, kita damaikan mereka. Itu sedekah. Mendamaikan dua orang yang bertikai, itu adalah sedekah. Dalam Al-Quran perintah mendamaikan orang ini, surat Al-Anfal ayat 1. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian. Dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai. Jadi berdamai ini islah dalam bahasa Arab. Berdamai, islah itu bisa dilakukan kalau dia sama-sama takut kepada Allah, sama-sama menganggap bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kalau tak ada rasa takut kepada Allah, tak ada rasa bersaudara, maka tak mungkin terjadi islah, perdamaian. Dasar islah itu takut kepada Allah dan merasa bersaudara, baru bisa berdamai. Jadi hadis ini memuat keutamaan mendamaikan dua orang muslim yang sedang bertikai. Bahkan kalau untuk mendamaikan dua orang ini kita harus berbohong, boleh. Kalau harus berbohong kita boleh. Kata Nabi, laisal kadzab, bukanlah pendusta, allazi yuslihu bainan nas, orang yang mendamaikan antara dua orang yang bertikai. Fayanmi khairan aw yaqulu khairan, karena dia bermaksud baik atau berkata yang baik. Kalau terpaksa kita berbohong demi orang dua ini damai, boleh, tidak termasuk dusta. Pagi datang si A ke rumah kita,
pernah siapa itu ceritakan aku katanya kan. Enggak pernah bilang. Pernah tapi yang baik-baik aja dia bilang tentang kau. Siang nanti datang lagi si B. Tadi ku lihat si A datang ke sini. Apa katanya? Ada dia cerita aku katanya. Tak ada. Satu tak ada, satu kata tak ada. Rupanya 100 kata ada. Dari mulai awal dia buka, dia aja diceritakan sampai pulang. Boleh kita bohong? Tak ada, dia baik dia. Boleh kita bohong demi orang ini berdua damai. Bahkan ada kisah itu seorang kiai diberikannya hadiah. Untuk si A ini diberikan hadiah, dibilangnya dari si B. Untuk si B diberikan hadiah, dibilangnya dari si A. Supaya orang ini berdamai. Boleh mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Dalam riwayat Muslim ada tambahannya yang boleh kita berbohong ini. Ada tiga keadaan boleh kita berbohong. Yang pertama al-harba, ketika berperang. Wal islah bainan nas, mendamaikan dua orang. Wa hadis ar-rajuli imra'atahu, cerita seorang suami kepada istri. Wa hadis al-mar'ati zawjaha, cerita istri kepada suami. Untuk menyenangkan hati istri boleh kita bohong, Pak. Untuk menyenangkan hati ni, bukan untuk nikah lagi, bukan untuk selingkuh, untuk menyenangkan istri. Misalnya apa contohnya ya? Apa contohnya, Mas? Masak ya? Gimana Bang, ini menu baru? Ini menu baru nih. Pas dicoba rupanya asinnya tak minta mana. Tak ampun asin. Sedap nih. Tak pernah ada makanan saya nak ini. Masya Allah. Boleh. Belum pernah coba ini makanan saya nak ini. Rupanya pada cobanya asin rupanya. Boleh ini diamalkan. Apapun nanti yang dimasak istri, pokoknya bilang aja enak semua. Pokoknya enak, mantap. Biar senang hati. Nah itu boleh. Termasuk dalam mendamaikan dua orang tadi. Kenapa perlunya kita mendamaikan orang yang sedang bertikai, yang sedang kelahi? Karena Nabi bersabda, la tanzilur rahmah, tidak turun rahmat Allah ala qaumin fihim qati'ur rahim, yang di dalamnya ada orang yang memutus silaturahim. Tak turun rahmat Allah. Suatu ketika Nabi sedang ceramah tausiah, ditanya oleh Nabi, siapa yang memutus silaturahim? Kenapa Nabi tahu? Karena tak turun rahmat. Nabi tahu rahmat Allah tak turun karena Nabi nampak ya rahmat itu. Kalau kita nampak rahmat Ing Nugraha, nampak kita. Rahmat Allah tak nampak kita. Jadi sebelum ada yang ngaku, sebelum malu dia pergi, dia keluar. Kata Nabi setelah itu barulah turun rahmat Allah. Baru turun rahmat Allah. Jadi kalau ada di sini yang bertikai, berkelahi, setiap sholat, yang satu sholat di sana, yang satu sholat di sana, tak pernah mau jumpa. Tak turun rahmat Allah. Ada di sini? Tak ada kan? Mudah-mudahan tak ada. Maka kita damaikan. Tapi kadang dia tak mau berdamai. Udah capek kita mendamaikannya, tak mau berdamai. Karena tadi itu tak ada rasa takut kepada Allah, tak ada rasa bersaudara. Padahal keras ancaman orang yang memutus silaturahim, tak mau bertegur sapa, ini keras.
Salah satu la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 orang yang solatnya tidak terangkat walaupun hanya sejengkal di atas kepala. Artinya ibadah solatnya itu tidak Allah terima, tidak terangkat walaupun hanya sejengkal di atas kepala, tidak diterima amalnya. Salah satu di antara yang 3 itu adalah wa akhawani mutasarimani, 2 saudara yang saling mendiamkan, yang saling memutus silaturahim. Tapi kadang orang banyak cuek saja karena sama-sama merasa tidak salah. Ini yang payah. Yang si A merasa tidak salah, yang si B pun merasa tidak salah. Maka tidak semua juga orang yang bisa mendamaikan, hanya orang-orang tertentu kadang. Orang-orang tua disegani. Kalau di tempat kami sana Mas Heriono. Kalau masalah mendamaikan ini Mas Heriono yang harusnya ceramah ini. Karena Mas Heri sudah banyak mendamaikan orang. Mendamaikan laki bini yang lagi kelahi itu termasuk juga. Mendamaikan saudara-saudara yang berebut harta warisan. Ini sering putus silaturahim gara-gara harta warisan, gara-gara cara bagi harta. Itu harus didamaikan. Kalau ada jemaah yang putus silaturahim, berusaha kita mendamaikan. Ini itu yang pertama, sedekah yang pertama, mendamaikan 2 orang yang bertikai. Sedekah. Yang kedua, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Menolong orang naik ke atas kendaraannya, tunggangannya. Kalau dulu menolong orang naik ke atas ontanya, kuda, keledai, bigol. Dulu unta, kuda itu kan tinggi. Ketika payah orang naik itu, kita bantu naikkan, angkatkan. Itu sedekah. Atau au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah, atau menaikkan barangnya, barang bawaannya kita tolong naikkan ke atas kendaraan, itu sedekah. Kalau sekarang ya berarti naik motor, nampak orang payah dia naik motor, ini kita bantu, barang bawaannya banyak kita tolong. Kalau kawan awak ada juga yang suka nolong ini, cuma pas anak gadis saja yang ditolong. Kalau anak gadis cantik, cepat nolong. Tapi pas nenek-nenek tua tak mau ditolong. Padahal yang tua-tua inilah yang harus ditolong, yang lemah, yang susah. Dan ini tidak terbatas hanya menolong naik kendaraan. Hadis ini hanya mewakili saja, tapi dia mencakup semuanya. Pokoknya asal ada orang yang susah, kesulitan, butuh bantuan, kita tolong, maka itu sedekah. Menolong orang apapun kesulitannya, itu termasuk sedekah. Nampak orang di pinggir jalan mogok motornya, sehingga kita tanya, kenapa Pak? Rupanya habis minyak, kita bantu belikan minyak. Sedekah. Walaupun duitnya dari dia, sedekah. Membantu orang. Mendorong mobil yang sedang mogok, sedekah. Ada ibu-ibu susah, dia ngengkol Hondanya, starter mati, tolong, sedekah.
Pokoknya asal ada orang yang butuh bantuan, pertolongan, kita bantu, itu termasuk sedekah. Itu yang kedua, jenis sedekah selain harta. Jadi ini kita praktekkan langsung nih nanti ini. Setelah dengar hadisnya langsung kita praktekkan dalam hidup kita. Asal ada orang yang butuh bantuan, kita bantu langsung. Yang ketiga, wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik-baik, ucapan yang baik-baik juga sedekah. Apapun lah pokok yang baik, perkataan yang benar, tidak dusta, tidak bohong, yang sopan, yang lembut, apalagi memuji orang. Memuji orang, menyenangkan hati orang, sedekah. Pak Selasun ini selama semenjak nikah ini tambah muda nampaknya. Sedekah. Langsung minum. Mau tambah bercahaya nampaknya kan. Makin mengkilap nampaknya. Berseri-seri. Itu sedekah. Iya, kan dibagi terus. Ya. Pokoknya setiap ucapan yang baik itu sedekah, termasuk zikir, doa, sholawat, itu sedekah. Termasuk juga tulisan. Kalau zaman sekarang bukan hanya ucapan saja, tulisan pun harus juga yang baik-baik. Status di Facebook kah? Komen di WA, komen di Facebook. Itu yang baik-baik, itu termasuk sedekah. Jadi ini juga adalah perintah untuk kita menjaga lisan kita. Dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, perkataan yang baik. Dalam hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, hendaklah dia berkata baik, aw liyasmut, atau diam saja. Berkata baik, kalau tak bisa berkata baik, dah diam aja lah. Tutup mulut, tak usah berkata-kata. Itu. Yang ketiga, lalu yang keempat, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Setiap langkah kaki menuju ke masjid untuk sholat itu adalah sedekah. Langkah kaki kita dari rumah itu adalah sedekah. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi, man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci dari rumahnya, berwudu di rumah, summa masya ila baitin min buyutillah, kemudian berjalan menuju ke rumah Allah, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan kewajiban yang telah Allah wajibkan untuk sholat. Kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Satu langkah kakinya menghapus dosa, satu langkah lagi menaikkan, mengangkat derajat. Satu langkah kaki menghapus dosa, satu langkah kaki menaikkan derajat. Dalam hadis yang lain, berwudu di rumah. Jadi ini anjuran untuk kita datang ke masjid jalan kaki. Tapi tak mungkin dari kilo 18 jalan kaki ke sini. Jam 8 baru sampai nanti. Artinya yang dekat-dekat, yang bisa jalan kaki, kalau bisa jalan kaki. Lebih besar pahalanya. Tapi bukan yang pakai Honda tak ada pahalanya. Setiap tetes bensinnya itu pun sedekah. Itu kalau yang pakai Honda, setiap tetes bensinnya sedekah.
Tapi kalau bisa jalan kaki lah yang dekat. Maka kalau saya setiap subuh jalan kaki Pak, karena subuh aja bisa. Kalau siang jalan kaki mau ditabrak orang kita, orang lewat ngeri kencang. Anjuran untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Maka dalam sejarah, dalam hadis riwayat Jabir, pernah ada Bani Salamah namanya, satu kampung Bani Salamah. Mereka ingin pindah ke dekat Masjid Nabawi. Di dekat Masjid Nabawi itu ada tanah kosong yang masih kosong. Mereka mau pindah ke situ. Mau mereka beli tanah itu buat rumah di dekat Masjid Nabawi. Lalu didengar oleh Nabi kabar ini, lalu dikatakan oleh Nabi kepada mereka, Bani Salamah, wahai Bani Salamah, diyarakum tuktab asarukum. Diyarakum tuktab asarukum. Tetaplah kalian di rumah kalian, akan dicatat jejak-jejak kalian itu. Jejak-jejak kalian ke masjid itu akan dicatat Allah. Diulang Nabi 2 kali. Diyarakum tuktab asarukum. Tetaplah kalian di rumah kalian, jejak-jejak kalian akan dicatat. Maka kata mereka, ma yasurruna anna kunna tahawwalna. Tak ada yang membahagiakan kami untuk pindah rumah lagi. Mendengar Nabi bersabda begitu, tak jadi mereka pindah. Karena makin besar pahalanya, makin jauh jalan dari rumah ke masjid, makin banyak pahalanya. Maka hadis ini, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah shadaqah. Setiap langkah menuju salat itu sedekah, mengandung ajaran, ajakan, motivasi supaya kita salat berjamaah di masjid dan musola. Kalau saya bilang masjid, musola berarti masuk tuh. Masjid dan musola itu sama. Pahala sholat di masjid, musola sama. Musola itu rumah Allah juga. Dalam fikih tak ada musola, semua masjid. Yang ada itu masjid sama masjid jami. Kalau ada sholat Jumatnya, masjid jami namanya. Di tempat kita ini yang banyak namanya. Dalam fikih namanya 2 saja, masjid jami yang ada sholat Jumat dan masjid saja yang tak ada sholat Jumatnya. Jadi musola itu masjid. Makanya ketika masuk ke dalam, kita bukan sholat tahiyatul musola, sholat tahiyatul masjid. Kan tak ada sholat tahiyatul musola, sama pahalanya. Jadi ini anjuran supaya kita semakin rajin datang sholat berjamaah. Maka terus kita syiarkan sholat berjamaah ini. Kita ajak orang lain. Siapa yang bisa kita ajak? Kita ajak untuk mau datang ke masjid sholat berjamaah. Karena besar pahalanya. Langkah kaki saja dulu sudah bernilai sedekah. Belum sholatnya lagi, baru langkah kakinya. Itu sudah dicatat. Belum sholatnya. Sholatnya lebih besar lagi. Dan kalau orang yang kita ajak itu mau, ketika kita mengajak orang, kita pun sudah berpahala. Mau tak mau, ikut tak ikut dia, kita sudah mendapat pahala. Hadis yang 25 kemarin, mengajak orang berbuat baik, berbuat ma'ruf, sedekah, dapat kita satu pahala. Ketika mau dia datang, ketika dia beramal, kita pun dapat pahala. Amal dia itu dapat kita. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Siapa yang berbuat baik dalam Islam, falahu ajruha, dia dapat satu pahala. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan orang yang mengerjakan setelahnya. Kita ajak orang, dia mau melakukan, ikut dia sholat, semua amal dia itu mengalir juga kepada kita. Maka kita ajak orang lain, terus kita ajak. Termasuklah kegiatan kita subuh, kajian subuh ini dalam rangka syiar mengajak orang supaya datang sholat subuh berjamaah. Jadi mengajak orang nanti jangan bilang besok kita datang ada kajian, jangan bilang gitu. Setiap Ahad datang sarapan bersama, begitu bilangnya, ngajaknya begitu.
Besok datang ya subuh Ahad. Walaupun tak datang dia setiap hari, paling tidak Ahad itu datang. Apa cara? Sarapan bersama. Nah, tapi sebelum sarapan ada kajian sedikit. Kalau bisa bagi sembako bagus. Kalau bisa setiap hari bagi sembako penuh masjid gitu. Siapa yang datang sholat subuh berjamaah dapat minyak goreng 1 liter. Nah, itu lumayan itu. Sedang kemarin aja di sana minyak 1 liter, ramai orang datang. Kalau ada duit kita banyak ini kumpulkan, nah setiap subuh bagi sembako itu meledak masjid. Kita impikan, mimpi kita itu sholat subuh suatu saat kita melihat seperti sholat Jumat ramainya. Nah, entah kapan lah tuh. Entah kita jumpai di zaman kita nanti, entah zaman anak kita, sholat subuh seperti sholat Jumat ramainya. InsyaAllah. Penting kita syiarkan terus, kita ajak orang terus. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, wa tumitul aza 'anit thariq shadaqah. Menyingkirkan yang mengganggu di jalan itu sedekah. Kita sering menyebut membuang duri di jalan. Sekarang jarang ada duri lagi di jalan. Menghilangkan gangguan apapun di jalan itu sedekah. Apakah itu kayu, batu, lubang? Ada lubang besar di jalan, sering orang kecelakaan jatuh, kita timbun, nah itu sedekah, luar biasa sedekahnya itu, menimbun lubang-lubang di jalan. Nah, itu harusnya kita lakukan. Tapi ada pula yang menabur paku di jalan. Sengaja pula nabur paku, nyerak paku di jalan. Ada pula yang menanam pohon di jalan. Tidak percaya bapak ada yang nanam pohon di jalan? Pergi ke sana tempat kami sana. Udah jelas-jelas jalan ditanam pula pohon. Masya Allah. Karena dia merasa jalan itu punya dia. Padahal jalan ditanam pula pohon. Disuruh Nabi menyingkirkan yang mengganggu dari jalan ini, ditanam pula pohon. Cuma ada itu. Ada apa Guntur? Ada. Jadi kita yang punya tanah di jalan, tanah kita, habis itu ada jalan atau kebun kita, tolong diperhatikan pas bagian jalan itu, kalau ada semak-semak yang sudah mau sampai ke jalan itu dibuang, ditebang, dibabat, mengganggu. Kalau lewat kita jalan-jalan apa sana, dilalang itu kadang udah habis mobil gores-gores lewat situ. Tak ada yang mau buang. Padahal orang setiap hari lewat situ. Orang ke ladang bawa parang, bawa apa. Tak ada yang berniat sedikit pun mau buang. Dan di pinggir-pinggir jalan tuh, kalau sendiri kita lewat bisa. Tapi kalau udah selisih jalan, pasang mepet, kena. Nah itu. Kalau punya kita tanah di pinggir-pinggir jalan, perhatikan tanaman kita, semaknya dibersihkan, jangan sampai naik ke jalan. Besar pahalanya, sedekah itu. Dan ini tidak hanya tentang jalan. Hadis ini pun mencakup semuanya, segala aspek. Setiap yang mengganggu orang banyak, kita singkirkan, berpahala kita, banyak pahalanya, termasuk sedekah. Apa contohnya? Hewan peliharaan sering juga mengganggu orang. Kita jaga jangan sampai mengganggu orang. Hewan peliharaan, tanaman kita kadang mengganggu tetangga. Bunyi suara, ini sering juga mengganggu orang. Jangan sampai. Contohnya bengkel.
Anak kecil lagi tidur sebelah, ngeng, king pula yang digas. Kalau mau ngegas agak sana lah, agak jauh sedikit, ya kan? Jangan dekat orang ramai. Asapnya itu kan berasap tuh, wah, mengganggu orang asapnya. Yang sering juga itu kalau masuk ke toilet umum, nah itu tak mau menyiram, itu mengganggu. Masuk kita, astagfirullah, tidak ada yang apa itu nongkrong. Nah, kita siram, kita bersihkan, berpahala kita. Habis itu sudah kita pakai, jangan kita tinggalkan pula punya kita. Ini balas dendam pula. Wah, tadi ada di sini, udah biarkan aja di situ, balas dendam. Bersihkan, berpahala. Nah, itu 5 hal sedekah selain harta. Jadi sedekah itu tidak hanya harta. Ingat tak tadi nih? Pertama, mendamaikan 2 orang yang bertikai. Yang kedua, mengangkatkan barang, menolong orang naik ke kendaraannya. Yang ketiga, kalimat yang baik. Yang keempat, langkah kaki menuju masjid. Yang kelima, menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu 5. Orang maling sawit jatuh, buah yang kita bantu ke mana? Nah, itu udah jawab. Bantu jual, bantu apa ini? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, dalam takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu tolong menolong dalam kejahatan dan dosa. Kesimpulan hadis ini, jangan menyepelekan setiap kebaikan walaupun hanya sedikit nampaknya, walaupun hanya sepele, jangan kita menganggap remeh. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu sekali-kali meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun kecil. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang senyum. Bertemu saudara kita, senyum kita itu kecil. Jangan menganggap itu sepele. Jangan menganggap sepele setiap kebaikan-kebaikan. Kerjakan saja. Kadang ada orang yang malas saja. Yang kecil-kecil itu malas. Jangan menganggap sepele. Yang penting dia sholat malam, puasa, nah, itu aja yang penting. Yang kecil-kecil tadi menolong orang ini tak mau. Nah, jadi jangan menyepelekan, kata Nabi. Yang kedua, kesimpulannya, jadilah orang yang suka berbuat baik. Kalau tidak bisa berbuat baik, paling tidak tahan diri kita untuk tidak berbuat yang buruk. Bisa kita berbuat baik, alhamdulillah, lakukan. Kalau tak bisa, tahan diri kita, jangan sampai kita berbuat buruk. Itu pun dapat pahala, menahan diri pun dapat pahala. Kata Nabi, ala kulli muslim shadaqah. Setiap muslim itu harus bersedekah. Qalu, bertanya para sahabat, fa illam yajid, bagaimana kalau mereka tak punya, tak ada yang mau disedekahkan hartanya? Kata Nabi, fayamalu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Maka dia berusaha, bekerja dulu dengan tangannya, dapat manfaat untuk dirinya, kemudian sedekahkan. Kata sahabat lagi, fa illam yastati', bagaimana kalau tak bisa? Bekerja tak bisa, tak ada yang mau disedekahkan. Kata Nabi, fayu'inu zal hajatil malhuf, tolong orang yang butuh bantuan dengan tenaga, tolong orang yang butuh bantuan. Ditanya oleh lagi sahabat, fa illam yaf'al, bagaimana itu pun tak bisa? Ada orang tadi yang susah naik kendaraan tadi, nampak tak bisa kita bantu, bagaimana? Itu pun tak bisa menolong. Fa ya'muru bil khairi, suruh orang lain menolong, berbuat baik.
Fa illam yaf'al, itu pun tak bisa. Menyuruh orang lain pun tak bisa. Menolong sendiri tak bisa. Menyedekahkan dengan harta tak ada. Menolong dengan tenaga tak bisa. Menyuruh orang tak bisa juga. Apa lagi? Fayumsiku 'anis syarri fa innahu lahu shadaqah. Menahan dirinya untuk tidak berbuat buruk, untuk tidak jahat kepada orang, itu sedekah. Terakhir, menahan diri untuk tidak jahat, sedekah. Diam saja kita, tak pernah mengganggu orang lain, dah dapat pahala. Tak bisa kita berbuat baik, biarlah. Jangan berbuat jahat. Menahan diri itu apalah payahnya. Tak ada kita rugi, tak ada uang kita keluar, tak ada tenaga kita keluar, cuma diam menahan diri. Jadi kalau bisa kita berbuat baik, buat baik. Bisa kita ikut gotong royong, gotong royong. Tak bisa kita ikut gotong royong, ajak orang gotong royong. Puji kerja orang. Datang ke masjid ini nampak orang gotong royong, bagus nih tiangnya. Siapa yang ngecor tadi? Senangkan hati orang yang lain yang bekerja. Tak bisa juga muji, diam aja lah, senyum. Tak bisa juga, diam. Jangan menyalahkan kerjaan orang. Jangan mengkritik saja. Udah kerja nggak ikut, mengkritik pula, menyalahkan orang. Kalau bisa kita buat baik, buat baik. Kalau tak bisa, tahan diri supaya tidak berbuat jahat. Termasuklah datang ke majelis-majelis. Bisa kita hadir, hadir, alhamdulillah. Tak bisa kita hadir, jangan bisanya cuma mengoceh saja, melarang orang pula. Tak apa-apa Ustaz tu katanya kan, tak jelas tu, tak usah datang lagi. Kalau mau jelas duduk di sini, duduk dari awal sampai akhir baru jelas. Ini udah nggak datang, cuma mau jelas. Bapak yang hadir di sini jelas kan? Apa yang saya sampaikan jelas kan? Ada yang salah atau enggak? Ada yang melenceng? Kalau ada yang melenceng bilang. Tak melenceng. Cuma nyantelnya ini loh Ustaz. Ulang-ulang disampaikan kadang tak nyantel. Oh, ya, itu faktor U namanya. Faktor U, Pak. Yang penting kan kita dapat barokah, dapat doa malaikat, dapat kita pahalanya. Tapi biasanya ketika suatu saat kita dapat masalah, kita ingat itu. Apa yang pernah kita dengar itu terngiang lagi di telinga kita. Memang kalau kita mau kita ulang, tak bisa kita ngulangnya. Tapi begitu kita suatu saat, teringat kita. Mudah. Iya. Dah itu. Ada yang tanya. Kalau bertanya jangan yang susah-susah. Kalau dapat kita jawab, kalau tidak dapat PR dulu. Bagaimana dengan sedekah sholat apa itu duha? Kata orang ada juga sholat duha yang termasuk sedekah. Oh ya, ada nih, lupa tadi. Jadi sholat duha itu kan perintahnya tadi, setiap tulang kita ini harus disedekahkan setiap hari. Jumlahnya 360. Sedekahnya itu pun harus 360 dalam sehari. Kan tak mungkin sanggup kita. Hadis riwayat Abu Dzar dalam riwayat Muslim, yusbihu ala kulli sulama ahadikum shadaqah. Setiap ruas tulang tubuh manusia wajib keluarkan sedekahnya. Fa kullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih merupakan sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap tahlil sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Mengajak orang berbuat baik sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, melarang orang berbuat jahat sedekah. Wa yujzi'u min zalik. Dan cukuplah dari hal itu
Raka'at duha yarka'uhuma, dengan 2 rakaat salat duha. Kalau tak bisa kita lakukan yang tadi, salat duha setiap hari, bisa menutupinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuh, sahih. Ada lagi? Itu tapi yang satu hal itu wajib meninggalkan. Wah, ini enggak sengaja. Nah, kita tutup nih. Tanya Ustaz, tanya lu. Ya. Setengah jam nih waktu tanya. Kalau ngajak orang untuk menyuruh berbuat baik, tapi kita kan udah memanjakan juga. Ya. Jadi orang itu tetap juga membandel. Kalau banyak pakai keras gitu, kata-kata yang agak apa gitu, kita pakai mati. Ya udah pakai yang pedes pun enggak juga. Apa kita kena itunya istilahnya kan kewajiban kita juga. Iya. Umur udah umpamanya 80. Mas Somad umpamanya ini kan jelas tidak Pak Somad yang ada di lingkungan kita kan umpamanya kan ada umur 50 masih lah 90 sudah ibarat matahari dan kayak gini ya pun enggak juga Begini begini masih mau naik itu. oh penjelasan lah Ustaz daripada yang kena nanti diganti Ya, kewajiban kita kan hanya mengajak. Kita sampaikan, mau orangnya alhamdulillah, tak mau pun tak apa-apa. Berarti belum dapat hidayah dia lagi. Kita doakan aja lah dan terus saja diajak. Selagi dia belum dibawanya parang panjang, kalau kita datang kita disambutnya parang panjang itu, tak usah lagi diajak kayak gitu. Nah, dibawa minum teh tolu dulu. Ya, tugas kita hanya mengajak. Setiap kita ajak dia, kita dapat pahala. Gitu saja kewajiban kita yang kita laksanakan. artinya kita kan nggak kena di akhirat kan kalau Enggak lah, tugas kita hanya menyampaikan saja. Siapa yang mau ikut silakan, yang tak mau ikut tak apa-apa. Dia yang rugi sendiri. dan kalau aja bayi cambuk biar apa ayo kita merasa Dibawa cambuk. Udah ya, mudah-mudahan bisa ada diambil manfaatnya dan kita tetap diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadapan di Masjid Istiqomah. Pas Masjid Istiqomah. Besok bulan 1 baru diatur jadwal yang baru. Mulai bulan 1 kayaknya kilo 16 itu mau ikut. Jadi nanti urutannya mulai bulan 1 Ahad pertama di sini, hitungannya pertama di sini, Ahad kedua di Pasar Minggu, 3 di kilo 18, 4 di kilo 16. Nah, jadi urutannya dari sini. Biar mudah ngingatnya. Ya, Pasar Minggu di musola. Bisa nanti di masjid bisa, musola bisa, di mana aja bisa kita. Iya. Tadi ini minta izin Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha